Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Spayang Official. Oke, hari ini kita masih lanjut tentang pembahasan soal ASCII komunitas. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Welina Spayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Seorang perempuan umur 26 tahun, partus 1, abortus 0, postpartum hari kedua, dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis sering merasa pusing, mengkonsumsi nasi dicampur garam dan air putih, mempunyai kepercayaan bahwa dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas, mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 80/60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva pucat. Bidan melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi tentang pola makan sehat. Apakah peran yang dilakukan bidan tersebut? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Pemberdaya, D. Pembela klien, E. Pemberdaya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah pendidik, ya, di mana bidan itu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, di sini saya akan terangkan dalam bidan komunitas itu, ya, peran bidan di komunitas itu ada sebanyak 8, ya. Yang pertama adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu contohnya adalah memberikan penyuluhan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak dan keluarga, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan ceramah, bimbingan, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Dan kalau secara tidak langsung misalnya dengan membagikan poster, leaflet, spanduk, dan sebagainya. Nah, yang kedua, peran bidan itu adalah sebagai pelaksana. Nah, sebagai pelaksana itu di mana bidan itu memberikan pelayanan kebidanan ataupun memberikan asuhan. Nah, contohnya itu adalah asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas, balita, dan juga termasuk tindakan pertolongan pertama pada kasus-kasus kebidanan dengan risiko tinggi, dan juga termasuk bimbingan terhadap kelompok remaja dan juga masa pranikah. Ya, yang ketiga, peran bidan itu adalah sebagai pengelola. Sebagai pengelola di sini contohnya adalah bidan itu mengelola kegiatan kebidanan, contohnya di unit puskesmas seperti Polindes, Poskesdes, Posyandu, dan juga praktek mandiri bidan. Nah, jadi sebagai pengelola itu artinya bidan itu memimpin ataupun mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain ataupun dengan bidan lain. Jadi contohnya juga adalah seperti praktek mandiri bidan. Yang keempat adalah bidan sebagai peneliti. Sebagai peneliti itu adalah mengkaji perkembangan kesehatan pasien yang dilayaninya. Misalnya perkembangan keluarga dan masyarakat. Baik secara sederhana, bidan dapat juga memberikan kesimpulan atau hipotesis dari hasil analisisnya. Contohnya misalnya penelitian terhadap gizi bayi balita di wilayah kerja bidan tersebut bertugas. Yang kelima adalah sebagai pemberdaya. Nah, sebagai pemberdaya itu di mana bidan perlu melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Nah, di sini bidan bisa mengundang partisipasi baik individu, keluarga, masyarakat, ataupun di sini termasuk memberikan bimbingan kepada kader, keluarga, dan juga masyarakat tentang masalah-masalah kesehatan sesuai dengan prioritas. Yang keenam adalah sebagai pembela klien atau advokasi, ya, di mana bidan itu memberi informasi ataupun sokongan kepada seseorang sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik dan memungkinkan bagi dirinya dalam hak kesehatan reproduksi. Contohnya di sini adalah bidan itu sebagai konseling, ya, sebagai memberikan konseling ataupun bidan itu sebagai konselor dalam memberikan informasi sehingga klien itu atau pasien itu mampu membuat keputusan yang terbaik. Dan yang ketujuh itu adalah sebagai kolaborator, ya. Kolaborator di sini maksudnya kolaborasi dengan disiplin ilmu lain, baik lintas program maupun sektoral.
Nah, contohnya di sini bidan itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, sekolah, ataupun kantor catatan sipil agama bagi klien-klien calon pengantin yang mau menikah ya, ataupun juga BKKBN dan lembaga lainnya. Dan yang kedelapan adalah bidan sebagai perencana. Nah, di mana bidan itu di situ mampu melakukan bentuk perencanaan pelayanan kebidanan individu, keluarga, serta berpartisipasi dalam perencanaan program. Contohnya itu adalah seperti merencanakan program desa siaga. Nah, jadi itu dia ada 8 peran bidan di komunitas. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya mau infokan bagi teman-teman sekalian yang mau cari koleksi baju thrift store branded premium dapat mengunjungi Instagram RZ Up Garage Sale. Instagram RZ Up Garage Sale akan live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang melakukan transaksi ataupun belanja all item dengan memasukkan kode voucher Wellness Bayang Official akan mendapatkan potongan diskon 15%. Promo ini hanya berlaku khusus bulan November ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 28 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol kedua. Hasil anamnesis, sehat, tidur cukup, makan minum seperti biasa. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darahnya 120/80, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit, HB 11 gram. Nah, pertanyaannya, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Olahraga, B. Pola tidur, C. Tablet FE, D. Dehidrasi, E. Nutrisi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Ya, kita tahu pada ibu hamil itu akan mengalami yang namanya anemia fisiologis, ya, terjadi pengenceran volume darah sehingga ibu hamil itu butuh ya tablet FE untuk sebagai preventif ya, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya anemia gravidarum. Jadi di sini jawabannya adalah C, tablet FE. Soal nomor 3, seorang bidan di desa melakukan identifikasi masalah kebidanan komunitas. Hasil identifikasi masalah terdapat 40% ibu hamil mengalami anemia akibat dari tidak mengkonsumsi tablet FE. Bidan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Apakah peran bidan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Pengelola, D. Peneliti, E. Pemberdaya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E, ia pemberdaya. Nah, walaupun di sini ada kata bidan memberikan penjelasan, tetapi di sini dia lebih ke memberdayakan, bukan ke pendidik. Ya, bukan memberikan sebagai edukasi atau penyuluhan kesehatan, tetapi bidan di sini bagaimana bidan itu menjelaskan kepada masyarakat itu tentang pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Jadi artinya bidan di sini memberdayakan perempuan ataupun masyarakat setempat untuk bisa memanfaatkan sumber energi nutrisi daerah setempat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun kesehatan ataupun mencegah masalah-masalah kesehatan di daerah tersebut. Jadi jawabannya adalah E, pemberdaya. Soal nomor 4, seorang bidan desa melakukan pendataan tentang jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Didapatkan hasil 1 orang ibu hamil terkonfirmasi positif COVID-19. Bidan bersama perempuan merencanakan jadwal pemeriksaan yang paling aman dalam masa pandemi COVID-19. Apakah jenis pelayanan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Promotif, B. Preventif, C. Rehabilitatif, D. Deteksi dini, E. Rujukan. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, preventif. Nah, jadi dalam asuhan kebidanan komunitas diterangkan bahwa ada 6 ruang lingkup pelayanan kebidanan di komunitas. Yang pertama itu adalah promotif. Promotif itu merupakan promosi kesehatan.
Promosi kesehatan sehingga membuat seseorang itu mampu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan ataupun memperbaiki kesehatannya secara individu ataupun keluarga ataupun kelompok maupun masyarakat. Nah, beberapa contoh upaya promotif itu bisa dilakukan dengan cara seperti penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, pemberian makanan tambahan, rekreasi, dan pendidikan tentang kontrasepsi, dan juga kesehatan reproduksi. Nah, itu adalah beberapa contoh promotif. Nah, kalau preventif itu ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan. Nah, salah satu beberapa contohnya itu antara lain seperti imunisasi pada bayi balita dan ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala seperti posyandu puskesmas, pemberian tablet FE, pemberian tambah darah dan juga senam hamil. Kemudian bisa juga dengan pencegahan dan penularan penyakit menular seperti pada soal ini tadi ya, bagaimana mencegah supaya COVID-19 ini tidak menyebar kepada petugas ataupun kepada orang lain. Yang ketiga itu adalah deteksi dini dan pertolongan serbaguna. Nah, jadi deteksi dan pertolongan tepat guna ini merupakan upaya untuk menekan angka kesakitan dan juga angka kematian ibu dan juga bayi. Seperti misalnya contohnya menerapkan penapisan ibu hamil atau penapisan ibu bersalin, seperti itu. Yang keempat adalah menjaga kenormalan ibu dan bayi serta meminimalkan kecacatan. Upaya yang bisa dilakukan misalnya memberikan penkes untuk perilaku hidup sehat mulai dari prakonsepsi, hamil, dan nipas, dan juga memberikan pelayanan konseling pada ibu-ibu, memberikan penkes tentang kontrasepsi, dan juga keluarga berencana. Yang kelima adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi seseorang yang dirawat di rumah maupun kelompok tertentu yang menderita suatu penyakit. Misalnya pemulihan bagi pecandu narkoba ataupun pemulihan bagi penderita TBC. Dan juga pemulihan bagi masalah kesehatan mental seperti depresi postpartum dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang keenam itu adalah kemitraan, di mana seorang bidan itu harus mempunyai pandangan bahwa masyarakat itu adalah mitra dan fokus utama anggota masyarakat. Nah, itu tadi dia 6 ruang lingkup pelayanan kebidanan di komunitas. Soal nomor 5, seorang bidan melakukan pengkajian di desa binaannya. Diperoleh data 60% remaja di daerah tersebut melakukan pernikahan usia dini. Terdapat budaya yang diikuti oleh masyarakat bahwa jika seseorang belum menikah di usia 20-an dianggap perawan tua. Strategi awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Kerjasama dengan orang tua. B. Pendekatan tokoh masyarakat. C. Pemberdayaan ekonomi keluarga. D. Mengembangkan kegiatan rohani. E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, ya, pendekatan tokoh masyarakat. Nah, kenapa kita memilih pilihan jawaban option B, pendekatan tokoh masyarakat? Seperti saya pernah terangkan bahwa kalau misalnya suatu desa binaan itu ya terjadi masalah perilaku ataupun mindset di mana di situ sebagian besar masyarakat itu meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kesehatan, seperti pada soal ini. Di desa tersebut meyakini bahwa kalau misalnya menikah di atas usia 20-an dianggap perawan tua. Nah, ini tentunya beresiko terhadap komplikasi ataupun kehamilan dengan risiko tinggi. Jadi di sini strategi awal itu adalah dengan mendekati ataupun melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Sehingga dengan pendekatan terhadap tokoh masyarakat diharapkan kita bisa mempengaruhi pola pikir ataupun perilaku kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi jawabannya adalah B, pendekatan tokoh masyarakat. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian.